Aduh. Traktir Bu Mekdi dulu. Halo semuanya. Nih. Kita sambil nunggu Bang Denny ya. Untung dirimu. Asik. Kedengaran kan? Pernah cek dulu kedengaran nggak? Mungkin dia tadi lagi live. Astaga. Kedengaran kok kedengaran. Kedengarannya. Live. Dua Pak. Oh, kedengaran kan? Tadi udah ada rame tuh. Benar Mas. Teman-teman bisa siapkan kopi dulu ke apa atau apa gitu. Pas Bang Denny gabung karena sekarang masih apa? Ternyata sekarang masih ini apa? Ngabuburit apa? Bukan ya? Takbiran. Takbiran, ternyata sekarang takbiran. Aduh. Salah kita. Nanti pas jam 7.30 Bang Denny gabung. Ya, sini dong lu. Kenapa nggak kalian dua gabung di sana? Oh, sini ada sini kopinya. Sini udah. Udah habis. Jangan dong. Udah. Itu apa ya lu? Ya, udah hampir berdua kami. Oh iya. Sini. Bentar gua mau main. Ish, Bang. Sini. Aduh, Bang Liston ada. Lucu kan? Enggak. Bisa ikut gitu soalnya. Ada Joshua. Gue mau ini. Teman-teman kalau ada yang mau ditanya apa? Kalau ada yang mau ditanyakan boleh nih diketik di situ biar nanti saya tanyakan langsung. Masuk berarti gue kasih jomblo kan. Kalau kita hitungin, aku sayang samamu kita bapak ini. Awas lo banget. Jangan nanti incaran kita nanti lari. Oh gitu. Aduh. Tujuannya lah itu ada Iya makanya pegang tim. kalau bang. Biasa DC lagi rame. Nggak biasanya ada cewek-cewek. Ada apa tuh? Cewek-cewek cantik. Oh gitu. Hai, Revin. Sumpah lo, ini bener-bener kelakuan. Aduh, banyak yang iseng. Iya bener-bener lo bang. Wow, Dijawab ulang, nggak tahu dia siapa namamu. Iya. Itu ngetes emang kan. lo gak tau bang nama gue tega banget sih. Tahu, Dek, tahu. Katanya mau cari iban mas. Ya bercanda gue. Lo bang isu aja ya ampun. Ayo udah. Teman-teman kedengaran nggak suara saya ya? Mau nanya-nanya. Bang masuknya lagi. Nanti tunggu jam belasnya belum. Hai Dwi. Dwi ternyata sudah gabung. Lu ngapain udah selesai lu? Loh. Ini apa ya? Gabung banget ya. Saya lagi di Jakarta. Jakarta, Bang. Alpin. Jelas. Ya nanti setelah digabung tuh. Bang lo jangan macem-macem bang ya. Itu kan masih lihat dia dong aku. Bang lo bisa lihat di sini. Hah? Dari IG gue lagi bener-bener yang Apa? Hai semua
Jangan ada yang nge-spam ya. Bagus lah. Jangan bawa marah-marah deh. Halo, saya si Tepu. Udah bergabung. Aku cuy. Rapko. Gimana kabar? Liana, Mari. Oh, Liana. Belum nyampe sih. Lo ketawa-ketawa aja lo bang. Itulah. Kenapa? Gimana kabar di Medan? Di saya. Selamat malam, Sugito. Dari mana nih, Sugito? Dari cabang mana? Kopinya ada pin. Iya. Gua tadi dia nggak hai dong. Iseng banget sumpah. Selamat malam, Aspurwa. Iseng banget ya ampun. Dicek lagi. Teman-teman nggak ada yang nih yang pada mau nanya apa gitu? Tanya lo bang, tanya lo. Nanti tunggu banyak Bentar orang. lagi mau pulang gua. Oh iya. 10 menit lagi. Udah punya pacar belum? Iseng banget. Halo Bernata, Hendiko. Thanks sudah gabung ya. Berapa menit lagi nih? Oke, 4 menit lagi. Oh, belum. Mak Jang, janganlah pula yang ditanya kapan nikah. Siapa yang ditanya ini? Astaga. Ini Senang banget. Lucu banget sih. Tadi kan bisa dipinjam. Tapi uang kirimnya tanggung sendiri. Keren banget. Perihal Di grup bebas mereka ngomongnya apa sih? Ngomongin apa sih mereka di grup itu? enggak gua baca. Gak usah di ini. Going to give again. Halo semuanya. Merely. Ando, Ini aja nih. udah lama nggak berjumpa. Bahasa apa? Padahal Jakarta ini aja ya. Miller. Susah bacanya. Untuk ini. Caps. Oh, iya. Oh, gua sebenarnya enggak. Goseng. Kecilan dak ya. Lucu nih. World limited edition. Aduh. Anjay. On our worst behavior. Kalian memang worst behavior. Apa lagi sih? Oh, itu parah sih. Tertib ya. Adik-adik tertib. Oh ya, selamat Hari Raya Idul Fitri buat teman-teman semua yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Wah, Jai kok namamu pakai akun lain? Siapa? Kok pengirim permintaan? Siapa dia? Cendula. Hah? Oh, di sini. Iya. Ini lucu nggak? Selesainya aja. Yang Girls are idols. Apa? Iyalah. Selamatkan diri sendiri, Jadi kita angel. maka kau telah menyatu orang lain. Ya dikit. I mean, hey, I mean. Jangan pakai itu.
Biasanya susah semua. Itu lagi yang sih. Pintar sih. Turn insane. Oh, ya 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 ya. Baru bangun dah ini. Pestanya, aduh. Kenapa sih harus nanya itu? Pengambil telur. Nanya itu. Sumpah ngeliatin IG gue. Bang, Dia mau stop. gak ngerti gue. Astaga. Story. Semua dilihatinnya. Iya. Jadi follow siapa aja. Iya, kan kalau yang cantik di follow. Siapa? Tuh banyak yang Tidak lo jenderal. Aku lihat. Oke. nanti yang cantik di follow Di nya. follow. Enggak lo jenderal, aku lagi lihat live-nya. Biasa sih itu jomblo. Oh. Emang jenderal kan. Iya kan udah pacar kan? No. Udah punya anak. Hah? Udah punya anak. Ini yang bahaya. Udah punya anak gadis yang cantik-cantik masih di follow-nya. Aduh. Nah, ini harus dikejar apa motivasinya? Ini harus dikejar motivasinya apa? Kacau kan. Itu harus dikejar itu. Dia yang minta follow bang. Bukan kau nih. Enggak, emang gue cuma ngeliat doang. Tau pede banget. Kenapa sih? Kenapa sih? Udah Tuhan emang gak berkenan. Udah itu sih semua. Oke. Udah masuk. Semua pada kenal lah ya Bang Denny ya. Denny Siregar ya. Pada banyak yang mau ini, yang mau gabung. Apa yang harus dikritisi? Ya, apa yang harus dikritisi ya? Moderator ya? Halo? Kondusif kan atau gimana ya? Agak ribut ya. Tadi pertanyaannya apa yang harus dikritisi ya dari Ronald ya? Oke. Oke. Saya agak unik ya apa yang harus dikritisi. Saya pikir Gila, 1 menit lagi katanya udah jalan. agak dalam ya pertanyaan yang apa yang harus dikritisi. Ya, Bagus banget lagi. Enggak apa ya. bolehlah dari diri sendiri. Gak dapet lagi, terdapat Boleh lagi. dari diri sendiri. Artinya Tambun ya, sebelum dia langkah, bukan kita kritisi dulu. Sebelum Beli kita kamu tinggal 10.000 satu sekarang. hal, ya kita kritisi dulu kayak gitu. Kayaknya ini Sebelum jemput. kita menyatakan suatu Tadi masih pendapat, harus kita kritisi dulu. Bener-bener Makanya bisa. yang sangat mengakar ya. Adik gue kan Saya bawain. akan Oke, Bang Denny sudah bergabung. Sebentar ya Bang. kritisi diri sendiri. Seperti Halo Bang Denny. Halo Bernard, Halo, aduh. bagus Bang, nggak gimana Bang? suaranya? Kabarnya Bang? Bagus Bang, bagus. Baik. Sorry ya agak ribut soalnya lagi takbiran sebelah. Ya, nggak apa-apa Bang, aman aja Bang. Aman, aman. Gimana Bang kabarnya Bang? Baik. Gimana teman-teman juga baik ya? Baik Bang. Selamat Hari Raya Idul Fitri Bang. Thank you ya, sama-sama. Iya. Bang, Ya Ber, ribut nggak Bang ya? Atau kedengaran nggak suara saya ya? suaramu kedengeran tapi ada backgroundnya itu di belakang yang ngobrol-ngobrol. Iya ya. Sebentar Bang, sebentar. Ini udah live belum nih? Sudah Bang, sudah dari tadi saya tunggu live Bang. Bang, kopinya mana Bang? Belum dibikin. Kenapa sih masih nanya kopi? Ini air putih nih. Ini air putih. Biar sehat. Iya ya Bang. Bang, Ya Ber. tahu nggak Bang, yang pertama kali teman-teman chat ke saya itu waktu saya bikin kegiatan mau live sama Abang ini, waduh,
Ante-antenya Jokowi dong, kata begitu ya kan? Kayaknya abang ini juga udah bolak-balik dipanggil ini ke Trunojoyo ini. Biasalah itu. Resiko itu. Sampai udah hafal mereka itu. Apalagi katanya. Apalagi. Aduh. Bang. Ya, Ben. Bang, banyak ini teman-teman yang nanya. Abang kan itu kan selalu membuat narasi yang membela Jokowi. Ya kan? Nah, teman-teman pada banyak nanya, ini udah berjalan periode kedua, lalu kemudian banyak hal yang tidak bisa dicapai, Bang. Contohnya soal komitmen penyelesaian HAM dan lain sebagainya, Bang. Nah, itu kan belum juga terasa gitu, Bang. Belum ada dampak yang begitu terlihat gitu. Tahu, Bang? Halo, putus-putus suaramu, Ben. Oh iya, Bang. Oke. Dan gimana coba bisa diulangi lagi? Ini, Bang, abang kan itu kan selalu membuat narasi untuk membela pemerintah, membela Jokowi gitu kan, Bang. Itu nih yang bisa dilihat teman-teman semuanya. Nah, gimana dengan komitmen Jokowi yang menurut abang nih, komitmen Jokowi untuk penyelesaian kasus HAM kayaknya belum terlihat gitu. Teman-teman bilang ada lagi tol langit begitu yang belum juga terlihat begitu, Bang. Oke, suaraku bagus nggak nih? Putus-putus nggak? Bagus, Bang. Bagus, Bang, bagus. Bagus ya. Oke, aku luruskan dulu ya. Saya itu bukan membela Jokowi sebenarnya. Ya kan? Karena buat saya sebenarnya manusia itu nggak ada yang perlu dibela. Ya. Saya hanya membela mimpi saya untuk Indonesia ini. Nah, kebetulan orang yang saya rasa cocok untuk mewakili mimpi saya sekarang ini ya, itu adalah Jokowi. Ya kan? Kenapa? Karena saya lihat Jokowi ini banyak membawa mimpi-mimpi Soekarno yang belum tercapai dulu dan sekarang mulai diwujudkan sekarang ini. Nah, pertanyaannya kenapa kok tidak janji-janji Jokowi itu banyak juga yang tidak tercapai? Ya, semisal masalah radikalisme dan segala macam kan. Ya, kita harus paham lah. Indonesia ini ibarat sudah kena penyakit kanker stadium 4. Ya, nah, kalau udah kena kanker stadium 4, apa yang harus dilakukan oleh dokter sekarang? Apakah harus memotong kakinya atau di kemoterapi? Kan begitu. Nah, kalau potong kakinya bisa, yang pasti Indonesia pincang. Ya kan? Bisa aja misalnya Jokowi ketika masuk pada kekuasaan seperti ini, dia bilang, oke, kita pukul saja. Yang terjadi adalah seperti yang dilakukan Bashar Assad, Presiden Suriah pada waktu di negaranya. Terjadi pemberontakan di mana-mana membawa nama agama. Apa itu yang kita inginkan? Kan begitu. Nah, yang dilakukan Jokowi sekarang adalah proses kemoterapi. Pelan-pelan. Ya kan? Nah, proses kemoterapi ini kan setahap demi setahap. Nggak bisa langsung kemudian langsung menghasilkan sesuatu. Gitu. Yang pertama dia perbaiki adalah, dia tahu akar permasalahan radikalisme di negeri ini itu adalah ekonomi dan pendidikan. Nah, ekonomi dulu dia benahi. Di periode pertama. Bagaimana cara dia benahi ekonomi? Bangun infrastruktur di mana-mana. Supaya apa? Supaya terjadi peningkatan ekonomi di banyak daerah yang selama ini tersentral di Jakarta. Kan begitu. Kenapa? Karena permasalahan radikalisme ini kan bukan cuma di Jakarta, tetapi banyak di daerah. Nah, ketika periode pertama dia sudah membangun di ekonomi itu, baru kemudian periode kedua dia membangun di pendidikan. Makanya dia panggil Nadiem Makarim untuk membenahi pendidikan itu. Apakah itu salah? Enggak, buat saya itu benar. Apakah itu kemudian sudah menghasilkan sesuatu? Iya, di dalamnya pembangunan sudah kita lihat. Pendidikan juga kita sudah mulai sudah mulai di beberapa tempat itu sudah mulai ada pembenahan dulu nih administrasi di PNS, ya kan? Tetapi hasilnya belum, kita mungkin baru lihat hasilnya itu 50 tahun ke depan, kan? Jadi kalau melihat Jokowi itu, silakan, Bang, silakan. Ya, kalau melihat Jokowi itu jangan dengan gaya Batak.
Ya kan, kita harus melihat lah, gaya-gaya itu gaya-gaya Jawa. Kita tahu lah gaya Batak itu kayak Ahok itu udah nggak berhasil di kita. Selesai kita. Ya kan, apakah mereka menang atau kita yang menang kan begitu tuh kalau gaya Batak tuh. Ya kan. Kalau aku nggak sabar, ya kan, pukul-pukul aja kan itu. Jokowi nggak bisa. Ya kan, dielus dulu, diajak ngobrol, diajak makan terus diracun. Kan gitu model. Kalau orang Batak bilang sor sedikit hantam katanya ya kan. Iya. Itulah. Saya juga ini kan melihat apa sering abang itu kan bikin program itu Mark Kibong gitu kan, mari kita bongkar ya kan. Lalu saya buat ya kan, mari kita warkombur lah. Ya, terus terang aku tuh banyak belajar. Nih, Banyak belajar dari Jokowi sebenarnya. Belajar sabar ya. Belajar sabar banget. Ya kan? Menghadapi masalah begitu bukan kemudian langsung masalah itu harus kita hadapi dengan keras gitu ya. Muter dulu tuh, muter jauh. Ya. Pada intinya adalah penyelesaiannya kan tetap selesai. Tinggal mau selesai dengan cara pendek atau dengan cara panjang kan begitu kan. Nah kalau cara pendek nggak mungkin selesai. Karena itu tadi, kita mau potong kaki, kita mau pincang nih Indonesia ini. Bisa aja pincang, ya kan. Tapi selesai kita. Jadi lagi tuh kisah Ambon, kisah Poso, jadi lagi tuh. Apa kita mau seperti itu kan juga enggak. Gitu loh, Ben. Nah, itu memang yang paling kita takutkan, Bang. Karena memang kan di beberapa tahun belakangan ini kan itu selalu menjadi masalah kan. Ada di sana dilarang ibadah, dibubarkan ibadah, dan lain sebagainya. Dan abang kan kita lihat ini kan fokus di situ untuk ya saya banyak baca juga tulisan abang ya soal persoalan intoleransi ini gitu. Jadi ya, itu tapi kemudian kita lihat gini lah Ben. Ya, kalau misalnya kita mau melihat bahwa semua intoleransi ini kemudian selesai semua juga nggak mungkin. Nggak usah kita lah, Amerika aja nggak selesai. Ya kan, Amerika itu loh yang kemerdekaan udah ratusan tahun juga nggak selesai. Karena akan ada selalu orang-orang dengan konsep mayoritas yang merasa memiliki negeri itu. Itu sudah pasti ada lah di seluruh negara, ya kan. Tetapi lihat, dulu di zamannya SBY itu terus terang saya paling ngeri di zamannya SBY, ya kan. Ada pembunuhan warga Ahmadiyah di Cekesik, ingat nggak? Ya kan, di Cekesik warga Ahmadiyah terus kemudian tiba itu dibiarkan begitu saja. Bayangkan itu ditontonkan di YouTube ya atau di Facebook pada waktu itu dan tanpa ada penyelesaian apapun. Ya. Saya tuh ngeri pada waktu itu. Terus kemudian sesudah itu muncul ISIS. Nah, apa yang dilakukan Jokowi sekarang ini dengan membubarkan HTI ya kan, dengan kemudian memang masih ada gejolak-gejolak di beberapa tempat. Tapi buat saya ini sudah 30%, 40% saja sudah permasalahan kita selesai, sudah bagus sebenarnya, Ben. Nah, selebihnya nanti akan diteruskan oleh generasi-generasi selanjutnya. Karena itu kan kita mengawal bukan masalah Jokowi. Yang kita kawal adalah mimpi kita untuk Indonesia ini. Yang sekarang ini dilakukan oleh Jokowi. Gitu, Ben. Jadi Bang, gini Bang. Ya terkait itu masih Bang. Soal, Abang kan pernah cerita tuh melalui tulisan itu yang di KPK itu Bang. Ya kan? Banyak juga yang bilang itu bahwa ini pintar-pintar menghayal Bang Denny ini kata orang kan. Nah, apa sih sebenarnya yang persoalan di KPK itu gitu, apa persoalan orang-orang yang Abang bilang itu yang dengan bahasa Abang sendiri gitu kan, ada tuh bahasa Abang itu. Celana apa gitu kan. Enggak lah, sebenarnya kan gini, KPK ini yang kita tahu mereka ini seperti bikin negara dalam negara. Gitu. KPK dibuatkan undang-undang sendiri di mana mereka berdiri sendiri, tidak di bawah presiden, tidak di bawah siapapun, dia langsung di bawah undang-undang. Ini kan berbahaya. Polisi, kejaksaan, yang itu semua di bawahnya pemerintahan. Tetapi kalau KPK ini di bawahnya undang-undang langsung. Nah, yang bahayanya lagi adalah ketika kemudian mereka tidak punya pengawas, mereka tidak punya istilahnya barikade atau orang-orang yang bisa mempermasalahkan KPK, nggak ada pengawasnya lah istilahnya. Nah, sejak lama ini sudah berlangsung di KPK dan kelompok-kelompok yang ingin menjadikan Indonesia Surya ini mengerti situasi itu dan
salah satu cara mereka adalah bagaimana masuk kepada KPK, karena presiden juga nggak bisa menyentuh KPK pada waktu itu. Nah, Iya. ini kan berbahaya. Betul, Bang. Bayangkan mereka bukan cuma sebagai, mereka juga bukan hanya penyelidik ya, tapi mereka juga sebagai eksekutor. Ini kan yang berbahaya. Mereka punya alat penyadapan yang sama dengan kepolisian. Nah, kalau ini semua senjata-senjata besar ini di KPK ini tidak ada yang mengawasi, ini bahaya nih, bisa ditembakkan ke negeri kita sendiri. Itu Ben. Iya, betul. Bang, abang kan sering kritik itu soal ini, soal apa namanya? Soal ya kalau orang bilang Bang, yang satu iman dengan abang. Abang nggak merasa ini gitu atau gimana sih? Apa abang? Enggak lah. Loh, saya pernah ngobrol sama teman-teman yang Kristen ya. Ayo kita fokus kepada barisan kita masing-masing. Ya kan? Biar urusan saya, orang-orang yang seiman dengan saya itu adalah urusan saya. Orang-orang yang seiman denganmu adalah di barisanmu. Saya itu sering Ben untuk menjadi pembicara di banyak gereja sebenarnya. Ya kan? Hanya untuk menunjukkan kepada teman-teman saya yang berbeda agama bahwa jangan melihat Islam dari kelompok-kelompok yang radikal itu. Lihat saya sajalah. Betul. Ya kan? Betul. Dan orang seperti saya itu mayoritas sebenarnya. Ya. Mereka itu yang minoritas di agama Islam sendiri. Sebagai contoh lah, kita hitung-hitungan angka. Berapa sih jumlahnya anggota NU? 40 juta sampai 60 juta. Ya toh. Mereka itu cuma berapa? Kan gitu kan. Mereka itu ribut, mereka menguasai media, itu aja. Nah, salah satu kritik yang selalu saya bawa ke gereja-gereja itulah kepada teman-teman saya yang Kristen adalah jangan selalu merasa kalian minoritas. Ya kan? Ketika kalian sudah merasa bahwa kalian minoritas, kalian sudah membangun sebuah ukuran-ukuran, berarti sebenarnya kalian sudah kalah sebelum berperang. Itu yang selalu saya kepada teman-teman, kami minoritas. Halo? Iya, iya. Bang. Dengar Bang. Iya Bang. Udah ya. Jadi konsep mayoritas minoritas ini adalah bagian daripada propaganda mereka. Mereka mengambil posisi mayoritas. Mereka mengklaim agama Islam. Padahal saya tidak merasa bagian daripada mereka. Saya nggak pernah merasa bagian daripada mereka. Oh, jangan bawa nama agama saya. Saya tidak pernah merasa bagian daripada mereka. Kan begitu. Tetapi yang teman-teman dari Kristen juga jangan pernah merasa minoritas. Kita punya hak yang sama di dalam hukum di negara ini. Kita sama-sama anak bangsa. Dan kita tidak pernah dipisahkan oleh agama. Sumpah Pemuda tanggal 28 udah berbicara satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Nggak ada yang namanya kita berbicara agama di sana. Bener kan, Ben? Benar Bang. Iya betul. Nah ini Bang, terkait kan ini Bang ada kan itu kan kemarin ini mulai mencuat ke permukaan soal undang-undang Minerba, soal beberapa undang-undang yang sempat bikin ini yang dikebut di masa pandemi ini gitu. Nah, abang sendiri kan melihat itu seperti apa kira-kira Bang? Apakah memang ya kalau banyak si mahasiswa bilang ya itu pemerintah ngambil untung aja itu di situasi begini begitu Bang? Ginilah Ben, kebayang nggak sejak reformasi kita ini sebenarnya udah banyak kebablasan reformasinya. Ya kan, daerah-daerah punya menjadi raja-raja kecil. Ya kan, ketika pemerintah pusat mempunyai aturan terhadap investasi, daerah juga punya aturan sendiri. Ya kan, ingat pada waktu itu bupati-bupati juga menjual lahan-lahan tambang yang ada. Nah, begitu. Nah, ini yang mau disusun kembali, mau dirancang kembali supaya apa? Supaya ketika ada orang investasi masuk, itu mereka tidak bingung. Ben lah, coba lu misalnya mau investasi kemana kan? Lu punya duit nih, gue punya duit 1 juta, gue pengen punya investasi ke seorang teman. Tapi ketika kemudian teman lu, oh syaratnya begini, lu rumit, lu mau investasi nggak? Kan nggak mau. Iya kan? Itulah kenapa kemudian negara-negara kadang-kadang Bang udah oke segini ya kan, tapi beda-beda. Ternyata setelah mengurusnya itu makin banyak lagi Bang. Aturannya Bang yang harus ini. Benar, kan itu terjadi. Makanya sekarang investasi itu mau diatur dan dikembalikan kepada pusat. Ya kan? Ini yang mau diatur semuanya. Jadi bukan kemudian pusat mengambil untung. Lah, pusat kalau pengen mengambil untung memang seharusnya untung, tapi ingat untung itu kan memang buat negara. Ingat undang-undang bahwa semua kekayaan negara, semua kekayaan alam itu dikuasai oleh negara, kan begitu. Itu
kan ada jelas sebenarnya. Nah, terus undang-undang yang baru sekarang, undang-undang minerba, orang tidak boleh lagi mengekspor bahan mentah ore ke luar. Mereka harus bangun smelter, ya kan? Dengan bangun smelter, pertama kita mendapatkan investasi ratusan triliun, sampai ribuan triliun di Indonesia untuk membangun. Itu menyerap sekian puluh ribu tenaga kerja. Nah, hasilnya yang biasanya kemarin diekspor bahan mentah, sekarang sudah bahan setengah jadi, itu pasti lebih mahal. Tapi jangan bermimpi bahwa kita bisa membangun produk akhir seperti handphone misalnya. Kita hanya bisa menjadi istilahnya kalau dagang, kita hanya bisa dagang sapi. Indonesia ini belum bisa bikin restoran-restoran kelas, ya itu kita serahkan lah teknologinya mereka kan, negara-negara maju itu. Kita hanya bisa dagang sapi, tapi sekarang bagaimana sapinya nggak kita langsung jual sapinya begitu aja, kita potong-potong dulu, kan begitu modelnya, ya kan? Kita jual daging khasnya, kita jual ininya, ya. Kita bikin seperti wagyu misalnya, kan begitu. Itu kan dingin banget. Tapi jangan berharap bahwa nanti lu suatu saat bisa menyajikan hidangan bintang 5. Kita belum punya teknologinya, kita belum punya kemampuannya. Handphone aja kita belum bisa bikin, Bang. Iya kan? Iya kan? Kita hanya punya kekayaan alam. Iya. Tapi kan Bang nggak betul juga Bang ketika kekayaan alam kita itu dikasih terbuka begitu untuk dieksplorasi orang lain, lalu kemudian nanti kita tinggal itunya aja, tinggal tanahnya aja kan? Gimana menurut Abang? Ya sekarang mau bagaimana? Kita nggak usah jual ke orang lain. Sebenarnya kita itu bukan menjadi tujuan utama kok, Ben. Ya kan banyak, kalau anggap saja nikel contohnya. Nikel itu kita cuma nomor berapa? Ada Filipina, ada banyak negara, ya kan. Lah, kalau kemudian kita nggak mau jual kekayaan alam kita, dari mana kita punya pendapatan? Pertanyaannya begitu. Apa kita hanya mau menjadi daerah hutan saja, misalnya Indonesia? Kan? Nah, masalah kemudian ketika pengelolaan sumber daya alam ini banyak kekurangan, ya kita melihat bahwa kekurangan itu bukan hanya terjadi pada masa sekarang, tetapi sudah berlangsung puluhan tahun lamanya sebelum kemudian pemerintahannya ada. Iya kan? Permasalahan itu kan sudah ada di sana sebenarnya. Penyakit-penyakit itu sudah banyak, Ben. Membereskan ini kan nggak seperti kita bilang, hey, gitu. Jangan begitu, kan nggak bisa begitu. Ben. Ya, Bang, Abang kan suka tuh bikin tulisan yang menerawang kebijakan atau apa yang akan terjadi di depan, ya kan? Nah, menurut Abang nih, Bang, ya kan? Setelah COVID ini, nah, ini ada yang lain tadi nih. Menurut Abang siapa kira-kira sih? Apakah akan ada pergantian menteri atau apa sih? Gimana? Pergantian menteri pasti ada lah, tapi kan nggak masalah COVID sebenarnya. Iya, pasti ada. Jokowi begitu ya. Iya wajar sih buat aku ya. Kalau aku menjadi CEO di sebuah perusahaan, saya pasti akan mencari orang-orang terbaik di perusahaan saya, cari direktur yang terbaik, cari manajer terbaik. Kalau kemudian ternyata dia nggak memenuhi kriteria saya, boleh dong saya ganti dia. Kan begitu saja. Nggak ada no hard feeling lah di sana itu. Ini semuanya karena profesional. Biasa. Gitu. Kalau ada pergantian itu tuh biasa sebenarnya buat saya. Ya kalau nggak ada pergantian, begitu-begitu aja berarti kan kita tidak punya pergerakan sebenarnya. Kan gitu ya. Jadi teringat aku, siapa namanya itu Bang? Yang mantan komisaris itu. Yang mana? Yang mana? Itu yang rangkap 4 jabatan, giliran nggak dapat ribut-ribut ya. Jangan disinggung nama orangnya, Ben. Udahlah, dia sudah tenang, sudah tenang dan kenyang, udahlah. Kan kita kan juga tidak bisa berharap ya. Kita nggak bisa berharap bahwa orang yang di sekitar kita juga baik-baik aja. Gimana? Tapi Bang, ada loh kadang-kadang yang nanya begini. Bang Denny ini siapa sih gitu kan? Kok bisa dia tahu informasi begitu? Dan itu memang kadang-kadang ya terjadi gitu. Mungkinkah dia apa gitu ya? Perpanjangan atau apa gitu. Apa namanya kalau bahasanya ya? Apa? Anak main ya kan? Itu Bang yang 3 huruf itu kan cuma... Hah? Yang 3 huruf, itu cuma... tahu nggak sih? Yang mana? Di mana namanya itu? Bukan. Tapi saya nggak bisa lah sebutkan. Kayaknya tahu gitu informasi di dalam gitu ya kan.
Gimana ya bang? Apa abang pernah merasakan begitu kan nggak ya? Dituduh begitu? Dituduh apa nih? Kalau tuduhan ke aku banyak, Ben. Mau yang mana nih? Aku Aduh, ini nggak penuh usah dengan lagi, tuduhan. Tuduhan ya. Yang terbaru itu apalagi yang lebihnya bang ya? Yang sama apa menantunya mantan itu bang? Banyak lah, buzzer RP, aku dibayar ya kan. Seakan-akan aku ini kayak nggak punya kerjaan aja kan, aku dibayar jutaan, sampai miliaran. Aku dengar isunya kan gitu kan. Banyak lah ya tuduhan bahwa saya tuh bingung ya kadang-kadang. Mereka itu ketika kemudian menyerang pemerintahan sekarang Jokowi begitu enaknya. Tapi ketika saya mencoba membela, saya dibilang menjilat dan dibayar kan gitu kan. Jadi buat saya ini hanya propaganda aja sih sebenarnya, Ben. Propaganda, framing kan gitu kan, bahwa saya itu harus dibilang sebagai orang yang dibayar supaya kredibilitas saya hancur di mata sebagian orang. Dan itu berpengaruh di banyak teman juga berpengaruh. Oh, Denny itu dia pasti membela Jokowi kan gitu kan. Dia pasti karena apa, dia dibayar oleh Jokowi. Pasti begitu. Ya. Paling mudah untuk menyerang seseorang ketika tidak bisa beradu dengan pemikiran, serang personalnya. Itu aja, Ben. Membunuh karakter ya bang ya? Pembunuhan karakter itu sudah pasti. Ya. Tapi kan aku juga nggak mati-mati mau dibunuh karakterku bolak-balik kan. Teringatnya bang, ini yang terakhir nih karena abang juga lagi ini kan apa? Tapi masih ada beberapa menit lagi sih. Soal konspirasi ini soal COVID ini bang. Ada katanya itu penyakit yang sengaja diproduksi, pembunuhan massal dan lain sebagainya. Itu kan banyak tuh bang sekarang ini bang yang berkembang bang. Abang sendiri bagaimana bang? Ya bang. Ben, masalah kita ini udah banyak, Ben. Ngapain kita menyibukkan diri dengan konsep konspirasi itu ya? Pertama itu udah nggak bisa dibuktikan, iya toh. Kedua itu cuma cerita-cerita aja, iya toh. Yang cerita konspirasi itu siapa? Apakah dia juga bagian daripada orang elit global? Kan bukan juga, ya kan? Orang yang ada di Indonesia yang informasinya terbatas, yang gaulnya cuma sekitarnya, tapi dia bisa berbicara tentang teori konspirasi global. Kan buat saya nggak masuk akal gitu loh. Jadi daripada kita pusing ya, Ben. Ya, rame kenapa? Karena kita ini kan butuh hiburan, Ben. Ya makanya. Iya. Ya kan dua bulan kita di rumah aja nggak ngapa-ngapain ketika ada isu teori konspirasi. Wah, semua orang pasti senang dengan teori konspirasi. Saya juga dulu senang dengan konsep teori konspirasi. Tapi yang masuk akal gitu loh maksud saya. Jangan yang nggak masuk akal. Lebih senang mana bang, konspirasi atau buku yang sering abang baca itu? Apa nama yang sering abang bilang itu? Buku cerita-cerita dulu bang. Buku cerpen dulu ya sering abang. Ya, Sidney Sheldon Annie Ero. Iya, ini. Nah, iya. Kalau udah orang bicara teori konspirasi, kasih aja Annie Ero. Ini konspirasi juga nih. Pertanyaannya cuma siapa sih Annie Ero itu teori konspirasi itu. Iya kan? Itu konspirasi itu. Jangan-jangan dia agent ya kan? Oke. Ya bang, terakhir ini bang. Kira-kira bang, sampai kapan sih abang belain Jokowi bang? Aku nulis sampai kapan gitu? Enggak. Kira-kira abang sampai kapan sih belain Jokowi gitu? Ya, sampai Jokowi udah nggak ada. Sampai dia udah selesai jabatannya. Iya, dia selesai jabatannya, apa lagi yang harus saya bela kan gitu kan? Mungkin saya akan membela orang baru yang sesudah Jokowi ya. Asal dengan catatan, orang ini bisa menjadi bagian daripada mimpi saya untuk Indonesia, kan begitu. Jadi sebenarnya bukan masalah Jokowi, tetapi siapapun orangnya selama dia membawa konsep untuk supaya Indonesia ini seperti yang dicita-citakan dulu oleh kakek-kakek kita ketika bikin Sumpah Pemuda, ketika memerdekakan negeri ini, maka saya pasti akan bela. Dan kamu juga pasti akan bela kan? Iya. Pastilah. Iya, pasti. Ya kalau saya selagi dia Pancasila saya bela bang. Kalau sudah bicara yang lain-lain saya pasti lawan. Ya kan? Ini negara kita bersama kok, ya kan bang ya? Pada intinya kan tidak ada yang sempurna, Ben. Ya, teman sekarang kita begini, di manapun negeri ini ya, termasuk negeri kita, sebenarnya yang kita pilih itu adalah yang buruk daripada yang terburuk.
Gitu. Karena manusia mungkin Jokowi tidak punya kepentingan, tetapi kan kita tidak tahu kiri kanannya apakah punya kepentingan atau tidak, ya kan? Kita bisa melihat bahwa Jokowi tidak punya kepentingan dari apa? Dari dia tidak memperkaya dirinya dan keluarganya, itu sudah pasti, ya toh. Nah, cuman kan kita tidak tahu nih kiri kanannya seperti apa yang memanfaatkannya kan begitu. Tetapi ya itu tidak sempurna lagi. Kalau kita terus mempermasalahkan seperti itu, terus kapan negara kita maju? Ya kan, kalau kita mempermasalahkan ketidaksempurnaan seseorang, terus kapan kita mau mencapai titik sempurna itu, kan begitu, Ben? Sempurna itu kan tidak bisa langsung 100% kita dapatkan dalam waktu sekejap. Itu kan bertahap. Kesempurnaan itu kita yang menciptakan kesempurnaan itu, bagaimana cara kita membela kesempurnaan itu, kan begitu, Ben? Meskipun pada titik akhirnya juga tidak sempurna. Ya kan? Iya. Toh itu bukan urusan kita, yang penting kan kita usaha, Ben. Usaha. Iya. Terakhir nih Bang, untuk kita, untuk anak yang lagi nonton ini, apa saran Abang di masa pandemi ini, dan kemudian apa yang, ya kira-kira Abang mau sampaikan apa pesan untuk kita semua terakhir nih? Iya, habis pandemi ini yang jelas, kalau di ekonomi itu ada yang namanya titik equilibrium, atau titik keseimbangan baru. Ya. Sama seperti ketika gunung berapi meletus, banyak korban, ya kan, orang merasakan penderitaan, tetapi bertahun-tahun kemudian ternyata lahan di sekitar gunung berapi itu yang paling subur dibandingkan lahan lainnya. Begitu juga namanya titik equilibrium. Ketika kemudian kita diberikan kesulitan segala macam, ya kan, kita selalu mengeluh. Ya, tetapi pada akhirnya suatu saat kita akan menyadari bahwa tanpa kesulitan itu kita tidak akan menjadi seperti orang yang sekarang ini, kan begitu, Ben? Itu yang disebut titik keseimbangan baru. Bahwa ternyata kita sebenarnya dilatih untuk menuju ke sesuatu yang lebih baik. Begitu juga pada waktu pandemi ini. Nah, teman-teman yang sekarang banyak kehilangan pekerjaan, banyak yang kehilangan macam-macam, berpikir positif aja lah. Yang dulunya karyawan, ya keluar kalau bisa, kan begitu. Apa yang Anda bisa, mungkin sekarang mulai saatnya lah berwira swasta, misalnya. Yang sudah wira swasta, mungkin yang pekerjaannya nggak cocok. Cobalah cari yang sesuai dengan hati, kan begitu. Yang tahu siapa, bagaimana caranya sesuatu ini cocok apa kita, ya kita sendiri lah, kan begitu, Ben. Itu aja sih saran buat teman-teman semuanya. Jadi jangan mengeluh, karena kalau mengeluh itu tidak menghasilkan apa-apa. Ya. Oke Bang, karena waktu Abang juga terbatas, terima kasih banyak loh Bang. Abang sudah ngobrol kita malam ini. Ya kan Bang ya. Sama-sama. Tetap sehat Bang. Tetap sehat. Sama-sama. Salam ya. Salam buat teman-teman ya. Mohon maaf lahir dan batin Bang. Terima kasih Bang. Thank you. Bye-bye. Ini diakhiri ya. Oke, terima kasih teman-teman karena berhubung juga Bang Denny takbiran juga, dan ternyata saya juga salah set waktu juga, sudah mau hari raya ternyata. Jadi teman-teman ya, itu tadi saja, nanti ke depan kita coba komunikasi, bisa diskusi lebih lama lagi, dan kita semua tetap jaga kesehatan, social distancing dan lain sebagainya. Jangan sampai kita semua ikut berkontribusi untuk menyebarkan virus COVID-19. Terima kasih untuk semuanya, dan sampai ketemu di sesi berikutnya. Siapa lagi yang mau kita undang, nanti saya akan kabari ke teman-teman semua. Terima kasih. Selamat malam, sehat selalu. Selamat Hari Raya untuk yang merayakan. Thank you.